bekerja praktis, bersikap humanis, biar happy kids. Halo Sobat PAUD, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Karena di hari bahagia ini kita datang untuk menjawab ataupun menyampaikan informasi terkait ya kalian pasti akan tahu dong. Tapi sebelum itu ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Walaupun kenal nggak sayang juga nggak apa-apa dong. Oke, kenalin aku host kali ini, namaku Diva Wido. Kita kedatangan bintang tamu dari HMD PAUD. Mungkin kita bisa bincang-bincang menyapa kakak cantik sebelah aku ya. Halo Kak. Halo. Cantiknya ya. Gimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Alhamdulillah baik. Ya dong, pastinya berbahagia. Sangat bahagia. Anak PAUD kan biasanya bergembira, berbahagia, terpancar dari wajah-wajah kakak cantik ini ya. Tapi sebelum itu pasti Sobat PAUD bertanya-tanya dong Kak, siapa sih nih kalian berdua duduk di samping Kak Diva? Tolong kenalin ke Sobat PAUD. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Safira Bazlin, biasa dipanggil Bazlin. Tahun ini diamanahi sebagai Ketua Umum HMD PAUD periode 2023. Sebenarnya mungkin Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Putri Nuratika, biasa dipanggil Putri, dan alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Wakil Ketua Umum HMD PAUD periode 2023. Oh, agak-agak merinding ya di sebelah orang-orang yang berkepentingan. Oke, sebelum itu kakak-kakak di sini di sebelah aku akan menyampaikan informasi seputar HMD PAUD, di mana ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada dua orang di sebelah aku. Tanpa tunggu berlama-lama lagi, langsung aja. Oke Kak, pertanyaan yang mungkin menjadi awal dari pembicaraan kali ini adalah apa itu HMD PAUD? Jadi HMD PAUD sendiri yaitu Himpunan Mahasiswa Departemen Pendidikan Anak Usia Dini yang tugasnya yaitu untuk memfasilitasi dan mewadahi bakat dan minat dari teman-teman Departemen PAUD kayak gitu. Waduh, pasti maba-maba PAUD nih akhirnya alhamdulillah ada sesuatu yang bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswa bagi PAUD ya. Mungkin ada pertanyaan, kapan sih HMD PAUD itu berdiri? Iya, jadi untuk kapan HMD PAUD ini berdiri, tentunya ini menjadi ciri khas ya bagi periode kita karena ini adalah periode pertama. Artinya HMD PAUD ini berdiri pada tahun 2023. Waduh, masih baru nih ya, tapi bukan anak kemarin sore pastinya. Bau-bau wanginya tuh masih kerasa gitu loh guys. Jadi mungkin bagi kalian ya, HMD PAUD ini sejarahnya gimana ya? Nah, ini baru mulai sejarahnya, begitu. Pertanyaan selanjutnya, berapa divisi yang ada di HMD PAUD dan anggotanya tuh ada berapa? Oke, jadi untuk periode kali ini kita memiliki 33 anggota dengan 4 pengurus harian yaitu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Kemudian ada 6 divisi. Divisi yang pertama yaitu Public Relation, kemudian ada divisi keagamaan, yang ketiga ada divisi olahraga dan kesenian, kemudian divisi riset dan pengembangan, divisi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu divisi edupreneurship. Untuk anggota sendiri dari masing-masing divisi, untuk Public Relation itu ada 6 anggota, kemudian untuk divisi keagamaan ada 4 anggota, untuk divisi olahraga dan kesenian itu ada 6 anggota, lalu untuk divisi riset dan pengembangan itu ada 5 anggota, dan divisi entrepreneur atau edupreneur ada 4, dan infocom juga ada 4. Banyak sekali nih ya divisi-divisi yang ada di HMD PAUD. Mungkin para calon penerus HMD PAUD pasti bingung mau divisi mana, karena kan memang ada banyak yang mewadahi bakat dan minat dari para calonnya ya. Oke, mungkin bisa jawab pertanyaan berikutnya tentang apakah semua mahasiswa jurusan PG PAUD itu bisa daftar HMD PAUD? Apakah bisa? Iya, tentunya untuk semua mahasiswa PG PAUD bisa join atau bergabung di HMD PAUD. Hanya saja ada satu persyaratan nih Kak. Syaratnya adalah harus selesai menempuh semester 1. Jadi semester 2 itu udah bisa langsung join. Oke, mungkin kalian yang terburu-buru ini ya dipending dulu. Semester 1 udah harus selesai ya. Karena itu persyaratan dari HMD PAUD sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya.
seberapa antusias para mahasiswa menyambut organisasi HMD PAUD? Karena kan memang masih baru, masih newbie. Oke, mungkin dilihat dari 3/4 perjalanan periode HMD PAUD tahun ini dengan segala agenda dan program kerja yang sudah kita adakan sangat diterima dengan baik oleh teman-teman mahasiswa. Dilihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti agenda-agenda yang kita lakukan seperti itu. Oh, oke. Terlihat ya rasa-rasa bahagia penasarannya mahasiswa nih ya. Apa sih proker selanjutnya? Apa sih event selanjutnya? Pasti seperti itu dong, Kak. Aku sendiri juga merasa seperti itu soalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan terberat menjadi ketum dan juga waketum. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Tantangan terberat yang aku rasakan selama periode ini yaitu mungkin di manajemen waktunya kali ya. Jadi dengan kita yang menduduki semester 5 ya, semester apa Kak? Semester darurat ya. Tugasnya sangat menumpuk. Terus prokernya juga ternyata lagi bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi benar-benar manajemen waktunya harus sangat diatur dengan sangat baik itu sih. Masih sampai sekarang masih harus berusaha diatur dengan sebaik mungkin. Ada itu ya timelinenya sendiri ya. Oke, mungkin dari waketumnya. Oke, mungkin kalau dari aku sebagai waketum yang menjadi tantangan adalah karena ranahnya sendiri itu di bagian internal, jadi harus satu persatu memahami dan juga mengenali karakteristik dan juga kebutuhan dari masing-masing anggota seperti itu. Mungkin ada dua perspektif yang berbeda ya. Yang satunya manajemen waktu, satunya lebih ke internal, mengenal individunya masing-masing. Aku rasa itu memang hal yang tersulit mungkin ya, yang pernah dilalui. Oke, kontribusi apa yang ingin HMD PAUD berikan saat ini? Karena kan memang periodenya masih berjalan 3/4 ya, masih ada sisanya lagi nih. Mungkin kontribusi yang ingin diberikan terutama untuk mahasiswa PAUD sendiri ya. Kan mahasiswa PAUD ini masih kurang, percaya dirinya masih kurang kayak gitu. Jadi dengan join di HMD ini harapannya teman-teman bisa meningkatkan kepercayaan dirinya teman-teman mahasiswa PAUD, kemudian bisa meningkatkan juga untuk soft skill, hard skill, dan meningkatkan relasi sih yang pasti kayak gitu. Oke, mungkin tambahan dari Kak Putri ada nggak ya? Mungkin secara kontribusinya untuk kampus sendiri yang kita inginkan adalah kita ingin bisa mengangkat eksistensi dari kampus itu sendiri. Contohnya melalui proker-proker yang sudah kita jalankan seperti itu. Dari mahasiswanya sendiri udah dikasih sesuatu, dari kampusnya juga ngasih sesuatu, udah nggak kurang-kurang nih HMD PAUD buat masyarakat UM ya, apalagi khususnya Departemen PAUD gitu. Apa yang membedakan HMD PAUD dengan organisasi-organisasi yang lain? Ya ini ya sangat menarik bukan? Mungkin ya agak sensitif tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, jawab aja. Sebenarnya bisa terlihat dari layarnya semuanya perempuan. Jadi yang menjadi karakteristik kita atau ciri khas kita adalah rata-rata isinya anak perempuan semua, bahkan sering dijuluki sebagai asrama perempuan. Asrama perempuan, udah hati-hati nih ya, yang para buaya-buaya darat nih ya, kalian harus mewanti-wanti anggotanya karena memang itu sangat susah keluar dari sarang buaya darat. Dan biasanya nih ya Kak, Departemen PAUD ini menjadi incaran para lelaki kan? Aduh, itu WhatsApp-nya berapa? Nol berapa? Girls Power nih ya, yang bisa merus bagaimana himpunan mahasiswa bisa berjalan. Cewek-cewek tuh ternyata nggak lemah ya, ternyata strong-strong ya, seperti dua di sebelah aku nih. Oke, pertanyaan saya mungkin apa sih budaya kerja dalam HMD PAUD? Oke, jadi kalau untuk budaya kerjanya sendiri dari internal itu pastinya ada yang kami ciptakan supaya keberjalanannya ini bisa sesuai atau teratur. Contohnya adalah rapat rutinan juga rapat proker. Kenapa sih Kak harus ada rapat rutinan dan juga rapat proker? Tentunya kalau untuk rapat rutinan sendiri ini kita lebih membahas secara general kegiatan kita. Tapi kalau untuk rapat proker kita lebih membahas proker itu sendiri. Oh, jadi ada evaluasi-evaluasi ya Kak ya untuk meningkatkan kinerja dari HMD PAUD sendiri. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu apa keuntungan bagi mereka yang join ke dalam HMD PAUD? Oke, mungkin untuk keuntungan yang bisa didapat oleh mahasiswa PAUD seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi
teman-teman sangat bisa untuk meningkatkan soft skill dan hard skill teman-teman di sini, karena dengan program kerja yang ada, kemudian agenda-agenda yang ada, di situ teman-teman akhirnya dipaksa untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi seperti itu. Terus kemudian relasi juga, nanti kan disampaikan perempuan semua gitu ya, jadi relasinya selain relasi nanti untuk dunia kerja, relasi untuk dunia kuliah, juga relasinya mungkin untuk cari jodoh kali ya. Aduh, bertukar-bertukar nih informasi. Ya, semua lahan buat cari cowok gitu kan. Diam-diam bisik-bisik aja kalau itu mungkin ya, bisa sharing-sharing info. Itu yang cari-cari cowok kan, apalagi kalau saya pribadi kan agak susah. Mungkin kalau join HMD PAUD bisa tuh. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang ingin HMD PAUD capai atau inginkan? Iya, jadi kalau untuk harapan atau capaian yang ingin HMD lakukan atau berikan itu tentunya bisa lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Mungkin bisa ditambah? Oke, mungkin menambahkan untuk kepemimpinan selanjutnya kali ya. Jadi untuk kepemimpinan selanjutnya harapannya bisa lebih mengayomi untuk anggota-anggotanya, kemudian lebih merangkul lagi. Berhubung nanti kan berarti masih periode kedua, masih periode awal, jadi masih harus sangat banyak belajar kayak gitu. Jadi biar nanti kedepannya keanggotaannya juga bisa lebih solid dan lebih kuat. Waduh, itu harapan-harapan ataupun hal yang ingin dicapai ya selama sisa keperiodaan ataupun untuk periode selanjutnya. Oke, itu dia seputar informasi dari HMD PAUD dari Kak Putri dan juga Kak Basli. Nah, buat kalian yang pengen tahu informasi lebih lanjutan, kepo-kepo ataupun yang pengen daftar HMD PAUD, bisa aja langsung ke Instagram dan TikTok dari HMD PAUD, yaitu hmdpaud.um. Kalau pengen secara personal nih, bisa lewat WhatsApp di 0851 7410 761. Nah, YouTube-nya sendiri juga ada, HMD PAUD UM. Oke, makasih Sobat PAUD udah dengerin podcast kita kali ini. Terima kasih kakak-kakak. Kita pamit undur diri. Aku Diva Wido dan juga Safira Bazlin Dan Putri Nuratika pamit undur diri. Bekerja praktis, bersikap humanis,